Salam Salvation and Service. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dari modul ADV 004 dengan judul Kegiatan-kegiatan khusus Klub Adventurer. Namun sebelum itu, saya mengucapkan semangat pagi ya. Walaupun tugas-tugas atau pada saat menonton video ini pada malam hari atau pada siang hari, namun semangatnya tetap semangat pagi. Baik, perkenalkan saya sebagai presenter untuk modul Adventurer 004 Master Guide Alpriadi Palele, nomor registrasi 22B strip 05 strip 0315. Saya dari Klub Sikem Jemaat Parompong. Nah, pada modul pembahasan ini, kita akan bahas tentang Adventurer Basic Staff Training, ABST, modul ADV 004. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Alpriadi Palele, sering dipanggil Vian, asal klub atau jemaat, yaitu Klub Sikem Jemaat Parompong. Jabatan saya di jemaat yaitu sebagai pembina. Nah, pelayanan dan sertifikasi yang sudah pernah saya ikuti diantaranya adalah mengikuti IYMT dan juga CMT tingkat Uni, baik itu di Uni Timur dan juga di Uni Barat. Nah, pada kesempatan ini juga saya menjabat sebagai koordinator Master Guide Conference Jawa Barat. Sumber dan referensi yang diambil dalam modul ini berasal dari Adventurer Administration Manual dari GC, yaitu keluaran tahun 2004, dan juga Adventurer Director Manual GC Youth Ministry Department South Pacific Divisi. Nah, kita juga mengambil untuk kita pakai dari tahun 2020 ada yang terbaru yaitu dari Adventure Club Basic Staff Workshop Resource for Presenter North American Division atau dari NAD ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar modul yang diterbitkan oleh NAD ya, yang namanya masih AYMT. Ringkasan modul pembahasan ini. Yang pertama, pentingnya kegiatan-kegiatan khusus di klub Adventurer seperti acara pembukaan kegiatan kelas atau klub induction dan juga sahabat khusus Adventurer atau kita sering katakan sahabat Adventurer atau pada saat perayaan Adventure Day. Nah, upacara pelantikan di sini kita juga punya jaringan keluarga atau family blessing dan mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, yang kedua, dampak daripada kegiatan khusus tersebut terdapat orang tua dan anak-anak klub Adventurer. Dan yang ketiga, menyediakan sumber-sumber daya yang dapat bermanfaat bagi peserta untuk menerapkannya di klub Adventurer saat akan menjalankan program-program khusus tersebut. Nah, setelah kita melihat 3 poin ini, maka kita akan masuk yaitu program-program khusus klub Adventurer. Yang pertama, Hari Sahabat Adventurer, seperti halnya peringatan Hari Adventurer, di mana pada hari Sabat seluruh Adventurer melayani kebaktian Sabat di gereja dan mengadakan kegiatan khusus pada Sabat siang hingga acara PA, di mana adik-adik Adventurer mengambil bagian seperti pada gambar yang ada di sini, di mana para Adventurer mereka mengambil bagian di dalam sabat
pelayanan di hari Sabat. Nah, peresmian dimulainya kegiatan tahunan klub atau inisiasi, ya, penerimaan anggota baru di klub masing-masing. Biasanya klub-klub memulaikan kegiatan kelas tahunan dengan mengadakan acara club induction, dihadiri oleh wakil dari daerah atau conference. Ini dimaksudkan untuk menginformasikan pada jemaat dan orang tua bahwa kegiatan klub adventurer resmi dimulai, dan para orang tua merasakan bahwa kegiatan ini istimewa. Nah, pelayanan masyarakat perlu juga dilakukan, seperti melayani masyarakat tidak menjadi monopoli orang dewasa, tetapi harus dilatih sejak usia dini pada anggota adventurer. Jadi bukan hanya para pathfinder, tapi adventurer juga dilatih. Banyak kegiatan menarik dalam melayani masyarakat yang dapat dilakukan oleh adventurer itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat untuk program-program khusus klub adventurer, mulai dari pelantikan. Nah, pemberian penghargaan pada seluruh petualang telah menyelesaikan tuntutan di kelasnya. Penghargaan tersebut berupa pin, chips, atau semua pencapaiannya diberikan sertifikat-sertifikat. Oleh karena itu, para pembina harus melihat bahwa pemberian reward ya berupa pin, chips, dan juga sertifikat itu sangat penting. Ya. Yang berikut, presentasi pencapaian sudah disepakati bersama dengan orang tua. Ini artinya para orang tua harus mengetahui bahwa bila mana anak adventurer tersebut tidak mengikuti kelas, seperti contoh kelas kepahaman A, kelas kepahaman B, otomatis anak adventurer itu tidak akan mendapatkan chips dari kegiatan tersebut karena dia tidak mengikuti. Sehingga orang tua harus memahami bahwa anaknya tidak akan mendapatkan akan hal itu atau chips tersebut. Sehingga orang tua harus mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan khusus tersebut. Jangan sampai ada orang tua atau ada anak yang merasa kecewa karena tidak diberikan chips atau sertifikat khusus. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Yang berikut, pemberian penghargaan kepada orang tua yang telah mendukung seluruh kegiatan klub petualang. Nah, di sini ada namanya jaringan keluarga. Nah, orang tua di sini terlibat langsung di dalam klub adventurer. Nah, mungkin ada beberapa jemaat, ada beberapa klub yang sudah melakukan metode ini, tapi mungkin namanya belum sama, yaitu jaringan keluarga. Walaupun belum sama namanya, tetapi apa yang telah dilakukan oleh para orang tua dan juga kakak pembina di klub masing-masing sudah merujuk ya kepada materi kita ini. Oleh karena itu, orang tua yang terlibat langsung mempunyai reward juga. Nah, di sini ada beberapa pin, mulai dari pin Little Lamb, Early Bird, Sunbeam, ada juga BCB, ya, ada Builder dan Helping Hand. Ya. Oleh karena itu, para orang tua harus mempunyai satu jaringan sesama orang tua dari adventurer itu. Jadi program-program khusus diperuntukkan orang tua petualang supaya apa? Supaya orang tua dari adventurer ini terlibat langsung. Nah, apa fungsinya pada saat terlibat langsung? Orang tua juga bisa memberikan ide, bertukar pikiran,
sehingga mereka bisa sharing, diskusi terkait strategi apa yang dapat diterapkan di klub tersebut atau di klub kakak-kakak sekalian untuk bisa dikembangkan. Nah, sehingga klub itu melakukan kegiatan tidak monoton. Ya. Jadi waktu pertemuan ditentukan bersama dan saat pertemuan ada topik yang berbeda-beda. Jadi ada pertemuan untuk membahas apa nih kegiatan apa lagi. Nah seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa klub yang saya lihat mereka berdiskusi dengan orang tua. Apa kegiatan ini kira-kira cocok nggak? Kita mau buat kegiatan masak pizza bersama. Adik-adik adventurer ini mereka juga mau, tetapi kita harus memberikan eh, informasi kepada orang tua mereka, karena anak-anak adventurer ini akan menghadapi atau melakukan kegiatan tersebut. Ada benda-benda yang mungkin harus diawasi, ya, seperti pisau, kompor panas. Nah, itu harus diawasi. Oleh karena itu, jaringan keluarga ini sangat penting. Nah, di sini juga ada family blessing. Orang tua berkesempatan memberikan wejangan. Jadi, pada saat jaringan keluarga ini family blessing, jadi keluarga ini memberikan wejangan, ya, memberikan nasihat. Biasanya ini di klub-klub yang saya lihat itu dilakukan pada saat inisiasi, ya, inisiasi penerimaan kelas baru ada wejangan-wejangan, dan juga pada saat pelantikan ada kata-kata pesan dan kesan dari orang tua. Wejangan-wejangan tersebut sangat penting untuk anak-anak mereka bisa melihat bahwa mereka diperhatikan dan didukung oleh orang tua mereka. Nah, mengulang kembali janji mereka untuk mendukung dan mencintai anak-anak petualang. Jadi di sini family blessing tersebut, kegiatan ini orang tua itu mempunyai komitmen. Lalu kita bisa lihat local culture festival dapat menghargai orang lain dengan berbagai perbedaan suku, adat istiadat, tarian. Nah, sehingga anak-anak adventurer mereka bertumbuh dengan hal yang baik. Dimana jangan sampai ada anak-anak yang tidak mau lagi mengakui bahwa dia berasal dari suku A atau suku B. Tetapi mereka tetap diberikan pemahaman untuk mencintai keberadaan asal-usul mereka sendiri. Ya, seperti anak saya, GMG, berasal dari bapaknya orang Poso, mamanya orang Medan. Nah, di sini dia harus diajari bahwa kedua orang tuanya mempunyai latar belakang asal-usul daerah. Dan anak itu kita latih untuk tetap menghargai asal-usul orang tua mereka. Nah, di sini kita lihat tinjauan Alkitabiah dan Roh Nubuat. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam Amsal 3 ayat 12, di situ dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dalam Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, ceritakan hal-hal yang baik. Nah, para orang tua, jikalau engkau gagal memberikan kepada anak-anakmu pendidikan untuk nama Allah, telah menjadikannya sebagai tugasmu, maka engkau harus mempertanggungjawabkan kepadanya segala akibat-akibatnya.
Ini beberapa kutipan. Nah, kutipan kedua di sini katakan bahwa suatu pendidikan yang seimbang, pengajaran harus diberikan seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan sabar, seksama, tekun, penuh rahmat, anak-anak harus dididik di atas bahu semua orang tua. Terletak satu kewajiban untuk memberikan kepada anak-anak mereka pelajaran jasmani, pikiran, dan kerohanian. Perlulah lalu selalu menghadapkan kepada anak-anak segala tuntutan Allah. Nah, dua kutipan ini boleh menjadi tinjauan Alkitabiah dan Roh Nubuat. Nah, di sini ada studi kasus yang kita akan pelajari. Biasanya ada beberapa klub ya tidak mengadakan acara khusus ya, mungkin tidak ada penerimaan inisiasi sehingga langsung berjalan saja kelas ya, ataupun nanti ada klub karena tidak tertata dengan baik program kegiatan selama setahun sehingga melakukan kegiatan kelas akhirnya putus dan tidak ada lagi penamatan, nanti buat lagi tahun berikut. Nah, tidak ada penyelesaian di dalam tuntutan kelas. Nah, ini kasus-kasus seperti ini mari kita lihat apa yang menyebabkannya. Kalau kita biarkan klub kita itu tidak kreatif, maka ada beberapa kemungkinan akan terjadi pada klub itu. Seperti contoh yang kita akan bahas pada studi kasus ini. Anggota adventurer tidak merasakan keterikatan sehingga menganggap aktivitas klub bukanlah yang istimewa. Karena apa? Ya karena merasa bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa. Nah, eksistensi dari klub tidak sepenuhnya diakui di jemaat sehingga eksistensinya diragukan oleh majelis, mungkin oleh orang tua yang lain. Anak saya nggak usah lah pergi ke kegiatan kelas itu karena nggak jelas. Nah, itu kata nggak jelas ini yang perlu kita hindari supaya jangan sampai klub kita itu jadi istilahnya mati suri ya. Tapi biarlah klub itu boleh bertumbuh. Orang-orang tua tidak mendukung kegiatan klub adventure karena apa? Karena mereka melihat bahwa pada saat pelantikan tidak ada reward, tidak diberikan pin. Nah, mereka merasa bahwa kegiatan di klub itu tidak tidak spesial. Nah, ini akan menjadi tantangan buat para pembina dan juga calon-calon pembina. Nah, mari kita memitigasi, kita melihat dari permasalahan ini dan kita cari solusinya. Pertama, kita lihat. Biasanya, hal tersebut terjadi karena pemahaman pada manual administrasi klub yang masih kurang. Ya, jadi ada pembina mungkin sudah lupa, jadi tidak dipelajari lagi mengenai manual booknya, ya, administrasi klubnya tidak dipelajari lagi, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin juga kurangnya koordinasi dengan ketua yang membawahi, ya, ketua jemaat yang membawahi kepemudaan, dan juga koordinasi kepada pendeta jemaat. Nah, itu jadwal yang selalu bertabrakan dengan kegiatan lainnya. Jadi karena ada kegiatan ini, kegiatan apa, kegiatan Pathfinder atau kegiatan PA, sehingga kegiatan adventurer itu diabaikan karena mengutamakan kegiatan yang lain, sehingga kegiatan adventurernya itu tertunda-tunda ya, akhirnya sudah tidak semangat ya, tidak berjalan lagi seperti biasanya. Nah, direktur klub merasa tidak perlu mengadakan acara ini, acara kegiatan kelas ini. Direkturnya bilang nggak perlu lah, biarlah kita kelas
sahabat depan aja. Setelah sahabat depan ada kegiatan yang bertabrakan, oh kita tunda sahabat depannya lagi. Nah, hal seperti ini tidak baik. Oleh karena itu, para pembina, para direktur harusnya mempunyai jadwal dan mempunyai koordinasi yang pas. Nah, solusinya apa? Tadi solusinya saya sudah sampaikan beberapa, tetapi di sini kita mulai dari mitigasinya, kita lihat solusinya. Diadakan rapat pengurus klub. Jadi para pengurus klub mulai dari direktur, mungkin ada wakil atau ada sekretaris, bendahara. Nah, adakan rapat bersama ketua jemaat yang membawahi dan juga pendeta, sehingga bersama-sama merancang kegiatan klub, baik itu kegiatan untuk inisiasi, baik itu kegiatan untuk pelantikan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Libatkan pendeta dan ketua jemaat. Apalagi mengadakan pertemuan orang tua agar memperoleh dukungan bagi anak-anak. Jadi orang tua itu harus dilibatkan, diundang mereka, orang tua anak, diberikan edukasi, diberikan penjelasan bahwa klub ini akan berjalan dengan baik bila mana orang tua dari adventurer itu sendiri terlibat langsung. Dan tentunya membaca manual book ya. Jadi kita harus membaca manual book atau mengikuti pelatihan dari conference, seperti kalau ada kegiatan CMT dan IMT, para pembina yang merasa wah ini saya kurang pengetahuan mengenai hal ini, ikut. Jangan menganggap bahwa diri sudah tahu, bahwa diri sudah punya kreasi yang lebih hebat, tetapi justru dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, maka akan ada muncul ide-ide, baik itu ide dari orang lain atau juga dari diri sendiri. Oleh karena itu, inilah solusi dari mitigasi permasalahan dari yang biasanya dihadapi oleh para klub-klub itu sendiri. Nah, ada ide-ide kreatif untuk acara yang lebih menarik. Supaya apa? Supaya adik-adik adventurer ini mereka merasa nyaman, mereka merasa enjoy. Jangan buat adik-adik adventurer ini eh, merasa bahwa klub ini merupakan klub seperti halnya eh, menuntut mereka untuk belajar duduk. Ya, belajar duduk terus berapa jam, tetapi biarlah mereka melakukan kegiatan dengan bermain. Ya, bermain. Coba lihat di sini ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Mereka enjoy. Adik-adik adventurer mereka enjoy, dibuat kegiatan di luar sehingga mereka merasa bahwa oh sahabat depan kita ikut lagi karena acaranya bagus ya. Dilaksanakannya di luar gereja ya. Mungkin maksudnya di sini juga dilaksanakan di luar ruangan lah ya. Melakukan kombinasi kegiatan dengan aktivitas pelayanan masyarakat. Di sini mungkin ada kegiatan untuk tanam pohon ya. Di situ juga ada menanam pohon. Jadi mungkin ada bagi-bagi buah kepada orang orang lain ya. Libatkan adik-adik adventurer ini untuk mereka bisa merasa enjoy. Jangan berikan mereka suatu beban sehingga mereka tidak merasa nyaman di dalam klub. Menggunakan waktu mengenal langsung serangga, tumbuh-tumbuhan. Jadi mereka diajak ke alam untuk melihat ini jenis-jenis bunga, ya, ini jenis-jenis serangga. Jadi dengan seperti itu mereka akan lebih tertarik, ya, lebih tertarik. Mengundang orang-orang tua untuk hadir dan memberikan semangat kepada anggota klub yang mengikuti kegiatan. Jadi orang tua juga mendampingi bahwa anak-anak adventurer merasa bahwa ada orang tuanya di samping mereka sehingga mereka merasa nyaman. Itu oleh karena itu orang tua wajib dilibatkan untuk terlibat di dalam klub ini. Nah, seperti ini.
contoh kegiatan-kegiatan di luar ya, outdoor ya, mereka merasa nyaman ya, mereka punya eh, aksi yang tidak dibatasi, tapi kita mengarahkan mereka di hal-hal yang baik. Di sini ada kegiatan kegiatan membuat pizza. Nah, walaupun mereka menggunakan peralatan yang perlu diawasi seperti pisau, panas kompor, dan lain-lain, itu harus diawasi oleh orang tua. Ya, bukan hanya para pembina yang mengawasi, tetapi orang tua terlibat langsung untuk mengawasi. Ya. Nah, keterlibatan orang tua terikat ya, terkait juga dengan adanya pendeta, majelis jemaat, pemuda-pemuda, pathfinder, ya, dan juga orang tua. Maka di sini mereka akan merasa safe, ya. Mereka merasa bahwa orang tua mereka atau kakak-kakak mereka menjaga mereka. Nah, seperti ini kita bisa lihat mereka enjoy, mereka senang, ya. Hal seperti inilah yang kita harapkan di dalam masing-masing klub, sehingga adik-adik adventurer mereka tidak merasa bosan mengikuti kelas adventurer. Nah, kita bisa lihat lagi dalam studi kasus ya, biasanya kita memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan. Mari kita pilah dan kita lihat kasus-kasus ini. Tidak memiliki ide untuk melaksanakan kegiatan tambahan dan hari adventure sedunia. Biasanya ya, biasanya tidak memiliki ide. Aduh, blank, ini kegiatannya seperti apa, nanti kayak gimana. Buat saja apa yang bisa. Nah, di sini adik-adik adventurer juga akan merasa, wah ini acaranya seperti biasa-biasa saja atau seperti dulu, begini terus. Nah, tetapi harus ada ide yang kreatif. Ya. Karena kalau tidak, maka akan timbul ya, mereka tidak ada kesan khusus. Adik-adik adventurer merasa ini ya, tidak memiliki kesan yang khusus, sehingga mereka merasa ini biasa-biasa saja kegiatannya, sehingga kita gimana dengan kegiatan ini, ya, biasa aja. Jangan sampai ada kalimat seperti itu, justru kita membuat mereka penasaran dan mereka akan mengikuti kelas atau kegiatan berikutnya. Kita bisa memitigasi dari permasalahan tersebut. Biasanya karena informasi dari conference atau unit tidak terlalu jelas, sehingga acara ini tidak dilaksanakan. Biasanya, kenapa tidak dilakukan kegiatan Adventure Day? Ya. Oh, karena kami nggak tahu informasinya. Nah, jangan sampai informasi dari conference atau unit itu tidak sampai kepada klub itu sendiri. Tidak memiliki akses untuk program yang dibuat oleh GC, ya. Jadi tidak mengetahui kegiatan apa. Nah, sekarang kita tanyakan, kapan, bulan apa kegiatan Adventure Day? Adventurer Day kapan? Nah, kita harus tahu sehingga kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Karena kalau kita baru tahu, ternyata sahabat depan kegiatan Adventure Day. Kalau kita mau persiapan, mau kumpulkan anak-anak, itu tidak ada sempat, sehingga dibilang biar biar sajalah, nanti mengikuti saja apa yang ada. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, di sini biasanya juga karena pembina kurang kreatif. Nah, tapi saya lihat di beberapa klub sudah banyak pembina-pembina yang kreatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan di klub untuk menarik minat para adik-adik adventurer. Nah, solusinya apa? Bertanya kepada koordinator adventure di conference, ya, di conference masing-masing. Di conference Jawa Barat, ini pertanyaan nih. Ada nggak kakak-kakak pembina di sini yang belum tahu siapa koordinator adventurer di conference Jawa Barat? Nah, kalau belum tahu, hati-hati, harus tahu supaya
ada koordinasi, ya koordinasi. Ini Kak ada kegiatan apa? Karena bulan April akan ada juga kegiatan yang sangat besar. Nah, merencanakan kegiatan khusus ini itu harus. Kenapa? Kalau sesuatu yang direncanakan jauh-jauh hari, itu artinya persiapannya sudah matang. Persiapannya itu lebih bagus dibanding tiba masa tiba akal, ya. Oleh karena itu, sebagai pembina harus kreatif. Nah, ide-ide kreatif untuk acara yang lebih menarik, ya buat anak-anak mereka, anak-anak adventure ini merasa nyaman. Program adventure rally, ya, atau kita buat mereka jalan di satu tempat, ya mungkin mini hiking, ya kita kasih jalan mereka ke alam, menikmati alam, atau kegiatan-kegiatan atraksi, keterampilan klub. Mereka punya kegiatan-kegiatan yang merasa bahwa mereka menyalurkan hobi mereka. Nah, kombinasi kegiatan virtual, perayaan Adventure Day dengan klub dari jemaat ini pada saat kita COVID kemarin, ini kegiatan-kegiatan ini sangat populer ya. Mungkin sekarang karena sudah offline, sudah bisa bertemu langsung, kita rancang lagi nih gimana supaya mereka adik-adik Adventure ini merasa nyaman juga dengan kegiatan yang ada sekarang ini. Nah, bulan April akan ada pestari. Nah, mereka akan menyalurkan hobi-hobi mereka. Jadi diarahkan adik-adik adventurer yang hobinya atau keahliannya bisa di sini, kita arahkan suka menyanyi atau suka berdrama, fragment dan lain-lain. Kita arahkan mereka adventurer in action, ya. Dan juga biasanya kita melakukan perkemahan adventurer sehari. Nah, ingat perkemahan adventurer itu bukan 1 minggu ya. Jangan sampai ada yang berpikir, oh digabung saja dengan Pathfinder yang kegiatannya 1 minggu. Oh jangan. Tetapi biarlah kegiatan perkemahan adventurer itu dibuat sesingkat mungkin sehingga mereka tidak merasa terbeban. Ya, jangan sampai mereka merasa mengikuti kegiatan perkemahan adventure terlalu lama sehingga mereka merasa capek dan mereka tidak mau lagi ikut. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, ide-ide acara khusus lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya ini hanya contoh ya, untuk kegiatan individu. Nah, di sini ada di Play Store ada Bible Heroes, ya. Di sini ada game gadget daripada mereka main Mobile Legend, eh, permainan-permainan apa Free Fire, ya, dan lain-lain. Coba kita arahkan ke permainan seperti ini. Namun mereka harus diarahkan, jangan sampai mereka bermain pada saat ibadah. Ya, pada saat ibadah Sabat mereka bermain game. Tapi biarlah ini mereka lakukan kegiatan ini pada saat, ya, mainkan sebagai acara selingan. Nah, acara selingan ini biasanya pada saat kegiatan eh, hari Minggu pagi atau ada kegiatan-kegiatan bersama, sehingga adik-adik adventurer ini mereka juga merasa bahwa mereka difasilitasi dengan games, tapi dengan games rohani. Namun di sini saya sedikit menjelaskan bahwa untuk kegiatan individu ini yang berhubungan dengan gadget, ini harus ada pengawasan dari para orang tua dan juga kakak pembina. Jangan sampai nanti kita biarkan untuk games ini menggunakan gadget, tetapi mereka memainkan games yang lain. Nah, itu. Atau kita arahkan adik-adik adventurer yang suka membuat TikTok. Ya, TikTok di sini bukan hanya TikTok yang goyang-goyang itu, tetapi mereka di sini contoh seperti New Start, mereka menjelaskan tentang New Start hidup sehat melalui akun atau fasilitas TikTok ini.
Atau kita juga membuat lomba, membuat flyer promosi kegiatan adventurer, yang suka membuat flyer yang dari karton, digambar, ataupun dibuat dengan uh, fasilitas lainnya. Ya. Dan juga kegiatan beregu, mungkin icebreaker ya, sebelum memulai kegiatan ada icebreakernya, jadi supaya icebreakernya ini memecahkan kekuatan supaya bergerak, mereka happy. Dan saya lihat rata-rata anak-anak adventurer itu mereka sangat senang dengan icebreaker ini, atau yang kita sering sebut dengan energizer ya. Terus game kerjasama, jadi mencari yang hilang. Contoh, jadi ada games-games ya, tebak peristiwa dengan pantomim. Jadi ada satu anak adventurer, dia tidak berbicara tapi hanya menggunakan gerak badan, gerak tangan, sehingga peserta yang lain menebak itu tokoh siapa. Nah, atau kegiatan apa yang sementara dilakukan menurut dalam cerita Alkitab. Jadi masih banyak kegiatan-kegiatan. Begitu juga bersama orang tua di rumah. Nah, orang tua di rumah mungkin mengajari mereka untuk menanam tanaman, lalu divideokan, diberi dokumentasi, sehingga itu yang dikirim ke kakak pembina bahwa inilah kegiatan bersama orang tua di rumah, atau membuat kaos dengan tulisan yang unik ya, atau membuat eh, slayer ya, membuat cerita Alkitab dengan kain flanel. Itu banyak sekali. Kalau saya mau mendetailkan mengenai kegiatan-kegiatan bersama orang tua di rumah ini, sangat banyak. Namun eh, bisa diarahkan orang tua untuk membuat kegiatan-kegiatan di rumah sesuai dengan fasilitas, sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua. Seperti saya bisa menyablon. Jadi anak saya ajarin bagaimana membuat kaos kreasi. Jadi di situ saya pakai tinta sablon, dia lukisnya, dia lukis di apa, di t-shirt, di kaos sesuai dengan keinginan dia. Mau dia jelek, mau dia amburadul, tapi itulah kreasinya, sehingga tersalurkan bahwa inilah hasilnya. Waktu itu saya coba suruh anak saya untuk buat saja apa, dan hasilnya seperti yang seperti yang sudah dia buat, dan dia puas. Dan itu yang menjadi laporan bahwa ini hasil dari kegiatan di rumah. Nah, kembali ke kesimpulan yang terakhir. Jadi untuk seluruh peserta CMT dan juga IMT, mulai dari kakak Master Guide dan juga para CMG, dalam materi yang saya bawakan di dalam modul Adventurer 004 dengan judul kegiatan-kegiatan khusus klub Adventurer. Di sini saya sebagai pemateri memberikan kesimpulan. Ada 3 poin kesimpulan yang saya ambil di sini. Yang pertama, perlunya kreativitas dalam merencanakan kegiatan khusus agar berjalan dengan menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, memastikan koordinasi dengan ketua dan gembala jemaat agar program-program khusus ini dijadwalkan dalam pelayanan gereja. Dan yang terakhir, mengajak keterlibatan orang tua untuk mengizinkan anak-anak mereka terlibat dalam acara terutama yang dilakukan di luar ruangan. Oleh karena itu, jaringan keluarga harus dibentuk ya, harus dibuat di masing-masing klub, sehingga dengan apa yang telah saya sampaikan, biarlah boleh menjadi motivasi, menjadi pelajaran buat
peserta CMT dan IMT untuk dapat diterapkan di klub masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam Salvation and Service, Master Guide.